Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel Ngomong Semedi. Pada video kali ini kita akan membahas peluang-peluang kerja di dunia farmasi, khususnya bagi apoteker, teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang baru tamat, baru selesai menyelesaikan pendidikan apotekernya, jadi di sini saya akan membahas peluang-peluang di mana sajakah yang bisa ditepati oleh seorang apoteker. Jadi jangan pernah skip video ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe, serta like postingan ini, share videonya jika bagi teman-teman video ini bermanfaat. Dan selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, sebelum kita membahas tentang dunia apoteker atau peluang kerja apoteker di mana saja yang bisa ditempati oleh seorang apoteker, saya akan sedikit cerita tentang apoteker, pendidikan apoteker menjadi seorang apoteker itu seperti apa. Jadi bagi teman-teman semuanya yang baru tamat sekolah dari tamat SMA atau SMK, jadi di sini saya akan menjelaskan bahwasannya pendidikan apoteker itu harus ditempuh setelah kita menyelesaikan pendidikan sarjana farmasi S1 selama 4 tahun kurang lebih, dan sudah menyelesaikan pendidikan profesi apoteker selama 1 tahun. Jadi di sini ada tahapan-tahapannya teman-teman ya. Jadi bukan berarti orang yang selesai dengan 4 tahun sarjana farmasi dia belum apoteker, karena dia baru menyandang gelar sarjana farmasi, belum memiliki gelar keprofesiannya. Karena di dalam apoteker sendiri, seorang apoteker sendiri telah mengucapkan sumpah profesionalnya. Jadi bagi teman-teman yang ingin menempuh pendidikan apoteker, yang pertama itu teman-teman harus berasal dari sekolah yang SMA yang memiliki ilmu pengetahuan alam teman-teman, atau IPA. Dan untuk kejuruan itu harus teman-teman berasal dari sekolah menengah kejuruan yang berdasarkan jurusan farmasi teman-teman. Jadi linear seperti itu. Dan untuk pendidikannya, nanti pendidikan selama S1 sarjana farmasi, teman-teman akan menempuh pendidikan kurang lebih 4 tahun ya teman-teman ya. 4 tahun. Habis itu untuk profesi apotekernya teman-teman akan menyambung 1 tahun lagi. Jadi teman-teman ya, tadi seorang apoteker itu harus menyelesaikan pendidikannya setelah sarjana farmasi setelah kurang lebih 4 tahun, dan harus meneruskan pendidikannya sebagai profesi apoteker selama kurang lebih 1 tahun. Sedangkan untuk teman-teman D3 Alimadya Farmasi, mereka menyelesaikan pendidikan selama 3 tahun lebih, dan mereka nanti selesainya menjadi tenaga teknis kefarmasian ataupun menjadi tenaga asisten apoteker teman-teman ya. Jadi mereka teman-teman yang Alimadya Farmasi yang D3, mereka lebih tupoksinya mereka lebih ke pelayanan pengerjaan, tidak bisa untuk sebagai penanggung jawab ataupun untuk suatu penanggung jawab yang dibebankan oleh mereka, karena mereka belum ada untuk bidang profesionalitas mereka. Jadi tapi kalau seandainya teman-teman yang D3 ingin menyambung ke farmasi apoteker, bisa. Mereka harus menyambung lagi dengan tingkatan tertentu. Yang pertama untuk menyelesaikan pendidikan sarjana farmasi dulu, dan bisa menyelesaikan pendidikan apoteker. Dan teman-teman saya, adik-adik saya juga banyak mereka yang basicnya dari D3, mereka yang menjadi seorang apoteker, mereka harus menyelesaikan pendidikan S1 dulu kurang lebih 2 tahun. Mereka mendapatkan gelar sarjana farmasi dan mereka penyetaraan. Setelah itu mereka menyambung lagi pendidikan apoteker kurang lebih selama 1 tahun. Jadi kalau zaman saya dulu teman-teman ya, untuk penyelesaian pendidikan apoteker itu hanya tahun 2017 sampai 2018 itu hanya menyelesaikan ujian kompetensi apoteker Indonesia OK ya teman-teman. Jadi mereka hanya menggunakan ujian secara tertulis, teori-teori yang melalui sistem komputer teman-teman, CBT teman-teman ya. Jadi langsung terinkreditasasi. Sementara untuk yang akhir-akhir ini apoteker sudah menerapkan ujian UK dan OSCE teman-teman. OSCE itu ujian praktek. Jadi selain ujian teori secara tertulis melalui komputer BS, mereka harus menyelesaikan juga pendidikan atau ujian praktek. Jadi ujian nanti praktek, ada praktek resep atau praktek pelayanan, praktek dan lain sebagainya teman-teman ya. Jadi itulah sedikit pengantar tentang gimana sebenarnya profesi apoteker itu. Jadi untuk selanjutnya, untuk pendidikan peluang kerja setelah tamat apoteker kemana sih? Jadi untuk apoteker sendiri peluang kerjanya sangat terbuka besar untuk sampai tangan tahun 2022, dan saya bisa jamin untuk apoteker ini 10 tahun ke depan masih besar peluangnya untuk menjadi seorang apoteker. Dan
untuk sampai detik ini tahun 2022, Juli 2022, apoteker tidak akan pernah susah untuk mendapat pekerjaannya. Jadi saya tekankan teman-teman ya. Jadi apoteker pada saat tahun 2022 ini, pekerjaanlah yang mencari seorang apoteker. Saya bisa jamin pekerjaan itu yang mencari seorang apoteker, bukan apoteker itu yang mengemis untuk mencari pekerjaan, atau apoteker itu yang bingung untuk kerja di mana. Pada saat sekarang ini, asal pergaulan seorang apoteker itu bagus, mereka akan dicari oleh pekerjaan itu sendiri. Dan teman-teman, tadi juga saya sudah jelaskan bahwasanya apoteker ini untuk sekarang itu pekerjaan yang mencari apoteker, bukan apoteker itu yang mencari pekerjaan teman-teman ya. Tapi dalam tanda kutip, apoteker itu tidak milih, pasti kerja itu ada. Saya berani jamin sampai detik ini pekerjaan yang mencari seorang apoteker. Dan untuk 10 tahun ke depan, prospek apoteker sampai 2032, apoteker ini masih sangat dibutuhkan di negara kita. Sangat dibutuhkan di negara kita karena masih terbanyak kekurangan atau banyak dibutuhkan profesi apoteker sendiri. Jadi kita lanjut teman-teman ya. Jadi sudah saya jelaskan tadi bahwasannya apoteker itu perlu berpeluang kerja yang pertama di instansi pemerintahan. Instansi pemerintahan itu bisa jadi di puskesmas, di dinas kesehatan, dan di rumah sakit teman-teman ya. Yang kedua, dapat bekerja di badan pengawas obat dan makanan atau BPOM ya teman-teman ya. Dapat bekerja di BPOM. Yang ketiga, dapat bekerja di pedagang besar farmasi. Dan yang selanjutnya, dapat bekerja sebagai guru ataupun dosen. Dan selanjutnya yang kelima, yaitu teman-teman bisa juga bekerja di rumah sakit swasta yang melakukan pelayanan kesehatan. Melakukan pelayanan kesehatan dan ada penyerahan obat di sarana kesehatan itu pasti membutuhkan seorang apoteker. Selanjutnya, kalau dari 5 tempat tadi teman-teman tidak bisa menjadi atau tidak bisa fashion teman-teman tidak di tempat itu, maka ada pilihan masih ada satu lagi teman-teman. Di sini teman-teman bisa menjadi seorang entrepreneur atau menjadi seorang pengusaha. Kan seperti apa? Sebagai seorang pengusaha di sini kita memiliki keahlian atau kita memiliki kompetensi untuk bisa membuka apotik teman-teman ya. Di peraturan terbaru yang sudah melalui sistem OSS RBA di sini membuka peluang yang besar bagi seorang apoteker dan mempermudah sebagai seorang apoteker untuk memiliki apotik. Seperti apa contohnya? Nah, seperti ini teman-teman ya. Untuk orang awam yang non apoteker atau non apoteker, dia bukan apoteker dan dia ingin membuka usaha apotik atau ingin usaha apotik, itu harus memiliki izin tempat apotiknya atau izin usaha itu dalam berbentuk badan PT teman-teman ya, berbentuk PT teman-teman ya. Namun bila seorang apoteker di sini yang langsung memiliki apotek tersebut, mereka hanya cukup melampirkan izin itu UMKM atau izin masyarakat menengah teman-teman. Itu UMKM cukup, kegiatan masyarakat itu tidak perlu dirubah menjadi PT. Jadi izin kita aja yang cukup dilampirkan dengan persyaratan-persyaratan selanjutnya yang diminta nanti oleh dinas perizinan dan dinas terkait. Namun bila yang memiliki atau ingin menjadi seorang pemilik apotek itu bukan seorang apoteker, maka mereka harus mengurus izin usaha itu menjadi izin PT. Otomatis ini akan menjadi lebih ribet lagi teman-teman ya. Jadi di sini saya jelaskan teman-teman, bagi yang baru tamat atau belum selesai atau lagi menyelesaikan pendidikan apoteker atau masih sebagai sarjana farmasi atau masih menempuh bangku kuliah di sini teman-teman ya, jangan khawatir karena peluang kita sampai saat sekarang ini dan saya jamin untuk 10 tahun ke depan itu masih aman teman-teman ya, masih aman dan peluangnya sangat besar sekali. Jadi kita masih bisa menyelesaikan atau memiliki pekerjaan sesuai dengan keahlian kita teman-teman, sesuai bidang kita. Jadi banyak peluang-peluang di sini yang bisa kita dapatkan atau bisa kita tempuh atau bisa kita jalani untuk sebagai seorang apoteker. Namun di sini saya tekankan pada teman-teman semua yang fresh graduate atau untuk teman-teman yang masih beri bangku kuliah, tingkatkan kemampuan teman-teman di bidang kefarmasian, tingkatkan nilai privilege teman-teman. Jadi privilege teman-teman tuh di bidang kefarmasian itu, keunggulan teman-teman itu apa? Teman-teman harus pahami karena di setiap bidang yang teman-teman pegang itu akan berbeda sendiri teman-teman, akan berbeda setiap bidang. Jadi sana fashion teman-teman gimana? Fashion teman-teman akan bekerja di PBF atau di pedagang besar farmasi, maka teman-teman pahami tentang prinsip CDOB.
Kalau teman-teman bekerja di puskesmas atau di pelayanan kefarmasian langsung ke pasien, maka teman-teman harus memahami prinsip-prinsip tentang pelayanan kefarmasian atau pelayanan obat di instansi tersebut. Selanjutnya teman-teman ingin belajar tentang manajemen farmasi atau manajemen jual beli atau manajemen marketing, maka teman-teman harus belajar tentang ilmu marketing untuk sendiri yang akan nanti bisa teman terapkan di apotek atau teman-teman bekerja di apotek atau teman-teman sebagai penanggung jawab di apotek tersebut. Namun kalau seandainya teman-teman ingin bekerja di rumah sakit sebagai apoteker berpraktek di rumah sakit, maka teman-teman tingkatkan ilmu atau tingkatkan keahlian teman-teman dibikin farmakologi atau farmasi klinis teman-teman ya, karena nanti di sana akan teman-teman menjumpai kasus-kasus yang akan sering teman-teman jumpai sewaktu masa kelas seperti interaksi obat, farmakokinetik obat dan lain sebagainya. Jadi tentukan teman-teman sebagai apoteker, tentukan fashion teman-teman ini di mana, nilai plus teman-teman ini di mana, dan teman-teman nyaman bekerja ini di mana. Jadi saran saya untuk sebagai apoteker baru tamat ini, baru awal ini, jangan banyak milih. Bila ada lowongan, nikmati masuki lowongan tersebut seperti apa dan jalani, maka di situ teman-teman akan menemukan fashion teman-teman itu di mana, kan menemukan jati diri teman-teman itu di mana. Jadi secara ringkasnya teman-teman ya, yang pertama masih banyak sampai tahun 2022 ini, bahkan ke 10 tahun ke depan profesi apoteker ini tidak akan tergerus dengan profesi-profesi lainnya, karena profesi apoteker ini memiliki tupoksi sendiri yang keahliannya sebenarnya tidak bisa digantikan oleh profesi yang lain. Dan yang kedua, teman-teman yang baru tamat atau teman-teman yang masih menyelesaikan pendidikannya atau teman-teman masih belajar atau teman-teman yang ingin masuk kuliah farmasi, tingkatkan keahlian teman-teman di bidang farmasi dan pelayanan kefarmasian itu, atau ilmu teman-teman di farmasi itu tingkatkan pengetahuannya, didalami lagi ilmunya. Dan selanjutnya teman-teman yang sudah tamat fresh graduate, jangan pernah milih tempat kerja dengan membandingkan gaji teman-teman. Untuk 1 tahun pertama, 1 tahun kedua, nikmati tempat kerja teman-teman dan tingkatkan keahlian teman-teman, pahami sistem yang ada di dalam tempat kerja tersebut. Seandainya teman-teman bekerja di apotek, pahami tentang manajemen apotek, pengelolaan apotek, mulai dari barang masuk sampai barang keluar, sampai barang dijual belikan dan kita pengorderan lagi. Dan pahami tentang sistem memanajemen seorang karyawan, karena di apotek teman-teman apotekernya sebagai manajernya teman-teman ya, sebagai kepalanya di bawah pemilik, atau teman-teman langsung sebagai pemiliknya, teman-teman langsung sebagai pemilik dan manajer di situ, karena teman-teman nanti akan memiliki seorang karyawan atau bahkan lebih anggota-anggota lain di bawahnya. Dan apabila fashion teman-teman di distributor tentang penyaluran obat, teman-teman pastikan obat-obat itu sesuai dengan penyalurannya teman-teman ya, sesuai dengan penyalurannya. Dan saya tertinggal juga satu poin tadi, bahwasanya teman-teman ini juga bisa bekerja di pabrik industri farmasi teman-teman ya. Teman-teman farmasi apoteker ini dapat bekerja di pabrik industri farmasi. Di sini pabrik industri farmasi banyak, di puluhan di Indonesia ini yang membuka lowongan untuk seorang apoteker, karena bagian QA dan QC-nya itu harus dipegang oleh seorang apoteker. QA, QC dan kepala produksi itu adalah seorang apoteker. Jadi bagi teman-teman apoteker yang baru tamat, yang pertama tentukan fashion teman-teman itu di mana. Apakah teman-teman sebagai orang yang di pelayanan, ataukah sebagai teman-teman orang yang di pelayanan rumah sakit, atau teman-teman yang bidangnya di pendistribusian, atau teman-teman yang paham akan di industri, ataupun yang paham tentang pendistribusian obat teman-teman ya. Jadi saran saya untuk awal ini teman-teman yang baru-baru tamat, karena periode ini teman-teman baru menyelesaikan UK-nya, bila mendapatkan pekerjaan atau mendapat tawaran kerja, langsung terima teman-teman. Terima sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, dengan gaji sekian sesuai dengan peraturan telah ditetapkan, dengan nego nanti sebagai komisaris atau sebagai pimpinan di pemilik perusahaan tersebut. Terima dan dapatkan ilmu sebanyak-banyaknya di tempat teman-teman berpraktek. Didapatkan ilmu sebanyak-banyak di tempat teman-teman berpraktek. Dan yang paling utama, jaga baik nama profesi kita, bela profesi kita sebagai seorang apoteker, dan jaga nama baik alma mater. Mungkin itu saja video yang saya dapat gambarkan tentang profesi apoteker ini ke depannya seperti apa, dan profesi apoteker ini dapat membidangi kemana aja. Mungkin hanya sekilas yang dapat saya sampaikan.
Mungkin bagi teman-teman yang pengalaman lain boleh share di kolom komentar teman-teman ya. Saya akhiri video ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.